Meladia, kita bisa saksikan starting line up dari PSMS Medan asuhan coach Freddy Muli. Ya, kita lihat bagaimana komposisi yang diterapkan oleh pelatih Freddy Muli tidak banyak perubahan ketika mereka tampil mengalahkan Persipura dalam duel di semifinal. Dan kita melihat bagaimana James, Koko Lomel dan juga Sakti tetap sebagai tandem yang favorit. Dan kapten sekarang disandang oleh Legimin Raharjo. Dan ini merupakan Sriwijaya FC asuhan coach Rahmat Darmawan. Ya, kita lihat di sini dengan kehilangan dua pemain yang tidak dapat turun, yaitu kita lihat Amrizal maupun juga Warobai, dan di sini tempat dari Warobai diganti oleh Slamet, sementara Amrizal ditempatkan Tony di situ, dan pakem 4-4-2 kita lihat Obiora dan Kayamba akan menjadi motor di depan yang disukai pola ini adalah oleh Rahmat Darmawan. Ya, ada nama Firmansyah, Koordinator Swing Crew, dan juga Mahyadi Pangabean dan Andres Formento. Rakyat Indonesia akan segera menyaksikan Liga Jarum Indonesia 2007 pada partai Grand Final. Sebuah serangan tadi langsung dibangun oleh PSMS Medan. Sebuah pelanggaran terjadi. Dan kali ini adalah sebuah tendangan bebas bagi tim Ayam Kinantan PSMS Medan. Wijay gelandang bertahan dan juga penyeimbang di lapangan tengah akan berduel dia dengan Julian Bom. Sebuah tendangan bebas kali ini bersiap-siap bagi PSMS Medan. Pelan saja berikan bola pada Supardi, langsung mengarahkan bola begitu cepat. Kita lihat para pemain dari PSMS Medan. Gustavo Cena, masih Gustavo Cena, bayang-bayangi dia. Tony Sucipto berhasil rebut oleh Wijaya, tapi berhasil kembali diambil oleh para pemain dari PSMS Medan. Dan kali ini bola oleh Zarahan. Anaru Obiora berikan kembali kepada Zarahan. Isnan Ali kali ini mencoba memainkan tempo permainan. Haris Yulianto memberikan bola ke sektor sebelah kanan kepada Slamet Riyadi, dan bola meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam buat PSMS Medan. Ya, sebuah akurasi yang tidak terjaga dari Haris Yulianto. Sebuah kesalahan yang saya pikir juga sangat-sangat tidak penting, tidak perlu dilakukan oleh seorang Karis, pemain dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat tinggi. Ayo siap. Lihat bola, lihat lawan. Gustavo Cena. Ladia Gustavo Cena bersiap-siap melakukan sepak pojok pertama. Sepak pojok yang terjadi pertama kali di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung ini. Sebuah tendangan langsung mengarah ke gawang dan belum menemui sasaran. Masih hanya menghasilkan sebuah tendangan gawang saja bagi Sriwijaya FC. Plus minus yang mewarnai perjalanan kompetisi. Benar-benar menghadirkan sebuah partai puncak yang menarik, yang menggiurkan, dan tentu saja menghibur buat kita semuanya. Selamat Riyadi berikan bola kepada Wijay. Masih Wijay berebut bola. Ya, sebuah pelanggaran terjadi. Ya. Akankah kartu kuning pertama kali ini dikeluarkan oleh wasit Purwanto asal Kediri? Ya, kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Purwanto untuk Wijay. Sebuah harga pantas. Kita lihat memang tadi tendangan kaki kiri dari Wijaya tadi menerpa dari lutut kiri dari Gustavo Cena. Ini dia, kita lihat bagaimana sebuah reaksi kaki kanan dari Wijaya. Ya, sangat disayangkan. Kita lihat bagaimana ini sebenarnya tidak begitu berbahaya karena memang Cena masih begitu jauh dari bahkan dari daerah lapangan permainan dari Sriwijaya, dan pelanggaran yang saya pikir terlalu cepat dengan mendapatkan kartu kuning sehingga nantinya Wijaya akan lebih berhati-hati bermain. Tendangan bebas kali ini bagi PSMS Medan. Bola mengarah kepada Saktiawan Sinaga. Zarahan tadi berbuat pelanggaran, walaupun Zarahan kita lihat masih tergeletak di lapangan. Sebuah tindakan fair play membuang bola. Melihat Zarahan Kerangar yang masih meringis kesakitan di lapangan Stadion Sijalak Harupat. Dia Zarahan Kerangar, pemain yang menjadi motor serangan dari lapangan tengah Sriwijaya FC. Kita lihat memang tadi sebuah sliding dari Bom Julian. Seperti menggunting gerakan dari Zarahan. Kita berharap Zarahan masih tetap bisa melanjutkan permainan setelah mereka Sriwijaya FC juga kehilangan seorang Christian Lenglolo. Harus ditanduk keluar lapangan Zarahan. Dan pertandingan segera dilanjutkan kembali. Sebuah tindakan fair play baru saja dilakukan oleh para pemain dari Sriwijaya FC. Murphy, Monplay.
Umpan bola dari kaki ke kaki. Julian Bom kali ini yang menguasai bola. Kepada Supardi di sektor sebelah kanan. Mengarah kepada Saktiawan Sinaga. Sebuah pelanggaran terjadi terhadap Carlos Renato Elias. Tendangan bebas kali ini. Tony Sucipto tadi berikan bola langsung saja kepada Wijay. Dari sektor sebelah kanan Ben berlian kali ini bagi Sriwijaya FC. Maksudnya kepada Anaru Obiora dan kembali terjadi sebuah pelanggaran. Usep Munandar, pemain asal Bandung yang memperkuat PSMS Medan, baru saja melakukan sebuah pelanggaran terhadap Anaru Obiora. Kita melihat bagaimana dalam usia pertandingan 5 menit permutasi bola tidak begitu bagus. Sebuah umpan dan berhasil dipotong dengan baik oleh penjaga gawang Marcus Harrison. Langsung saja tendang bola mengarah ke tengah lapangan. Tidak ada pemain, Isnan Ali yang menutup bola. Tony Sucipto tadi, Kate Kembagams, terjadi perebutan di lapangan tengah. Kita lihat ada seorang pemain dari PSMS Medan yang kali ini terjatuh, tergeletak di lapangan. Apa yang terjadi? Ya, Romi Dias sepertinya yang meringis kesakitan. Kita belum lihat apa yang terjadi terhadap Romi Dias Putra. Kate Kembagams mencetak gol tunggal yang membawa Sriwijaya FC melanglang ke partai Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Gustavo Cena saja buang bola paling ke dalam kali ini bagi Sriwijaya FC yang dilakukan oleh Isnan Ali. All Sumatera Final terjadi di Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Wijay langsung saja bola tadi mengarah kepada Saktiawan Sinaga. Wijay kembali kali ini. Tony Sucipto maksudnya. Datang Ben berlian. Anaru Obiora duel dengan Usep Munandar. Masih Usep Munandar berduel dia dengan Anaru Obiora. Kembali bola kali ini dikuasai oleh anak-anak dari Sriwijaya FC. Ben berlian kembali. Dan Murphy Komunpli langsung menutup pergerakan yang dilakukan oleh Ben berlian yang mencoba masuk ke dalam kotak penalti dari PSMS Medan. Wijay. Bola dari dalam kotak penalti kali ini Anaru Obiora dikawal ketat oleh Usep Munandar. Dan sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Ya, bagaimana kita tadi terdengar Markus berteriak press. Memang kita lihat bagaimana pada saat pemain dari Sriwijaya memasuki daerah pertahanan dari PSMS, Markus mengharapkan setiap pemain dari PSMS menjalankan tugasnya untuk mempres setiap pemain. Aris Yulianto, pemain dengan postur tubuh yang sering mengandalkan umpan atau juga kepalanya untuk mencetak gol. Kembali bola beredar di lapangan tengah. Romi Dias Putra. Murphy Komunpli. Usep Munandar. Mas Ferry Kasim kali ini yang menguasai bola dari sektor sebelah kiri. Langsung mengarah kepada James Kokolomel, pemain yang paling berbahaya dari PSMS Medan. Dengan pergerakannya yang liar, yang sering memberikan satu kesempatan kepada Saktiawan Sinaga ataupun juga para pemain lain untuk mencetak gol. Kembali ke dalam, Julian Bom. Supardi kali ini. Kembali Julian Bom menguasai bola. Dorong kembali kepada Supardi di sektor sebelah kiri. Terlalu deras, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Sriwijaya FC. Sangat hati-hati dari kubu kedua tim penampilan mereka. Zarahan kali ini. Sebuah sliding yang sempurna yang dilakukan tadi oleh Romi Dias Putra. Dan bersih. Ya, satu keputusan yang saya pikir sangat tepat yang dilakukan oleh Romi. Karena kita tahu apabila dia tidak mengambil inisiatif melakukan sliding, bahkan kita tahu pemain satu nih Zarahan mempunyai kecepatan yang sangat-sangat luar biasa dan sangat baik. James Kokolomel yang dituju.
Kali ini bola dikuasai oleh Ferry Rotinsulu. Masih Ferry Rotinsulu kita lihat. Mencoba menahan bola, mendelay permainan. Lempar kepada Isnan Ali. Masih Isnan Ali kali ini. Berebut bola dengan Gustavo Cena. Zarahan. Dengan bola efeknya menuju kepada Annaru Obiora. Berada dalam posisi offside. Sebuah jebakan offside yang telah dilihat oleh asisten wasit 2 Suwadi Yunus asal Banda Aceh. Tempo permainan masih berlangsung begitu pelan. Kedua tim masih mencari celah. Kembali sebuah pelanggaran terjadi. Dan inilah tentunya menjadi satu kesempatan bagi PSMS Medan. Kartu kuning bagi Carlos Renato Elias. 2 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit Purwanto. Masing-masing untuk Wijay dan juga Carlos Renato Elias. Peluang tentunya bagi PSMS Medan untuk bisa memanfaatkan bola-bola mati dari sekitar kotak penalti Sriwijaya FC. Ya, di sini kita bagaimana pada saat salah back pass terlalu pelan, dan di sini Renato ingin menyapu bola bersih dan lebih cepat dari Sakti, lebih cepat dan kaki mengayun terlalu tinggi, dan inilah indikasi bahwa Carlos diganjar dengan kartu kuning. Dan kita mengingat bahwa pada saat gol pertama di putaran 8 besar, ya, PSMS Medan berhasil mencetak gol di menit awal dari set piece seperti ini. Gustavo Cena bersiap-siap. Sudah lakukan Gustavo Cena. Sebuah sundulan tadi. Masih bisa diamankan. Melahirkan sepak pojok kembali bagi PSMS Medan. PSMS Medan sebuah tim yang tampil begitu baik di putaran pertama dan sempat mengalami masalah di putaran kedua. Dan berada finish di peringkat ketiga di grup 1 wilayah Barat. Dan akhirnya menjadi runner up dan lolos ke semifinal. Dan akhirnya sekarang tampil di partai final. Balik Gustavo Cena, sebuah tendangan masih bisa diamankan. Bagaimana terjadi kemelut di depan ke Ferry Rotinsulu. Datang kembali kali ini sebuah serangan. Dan apa yang terjadi? James Kokolomel. Masih ada Carlos Renato Elias yang menutup pergerakan. Dan membuat gawang Sriwijaya FC masih bisa diamankan. Iya, hampir saja kita 2 peluang diciptakan oleh anak Medan. Dan kita lihat sudah mulai beraninya keluar menyerang. Kedua tim, ya, pelanggaran begitu keras. Dan disinilah mulai menariknya apabila kedua tim lebih berani keluar bermain dan melakukan penyerangan. Iya, satu kartu kuning kembali mengalir dari kantong wasit Purwanto. Kita melihat ternyata sliding yang cukup membahayakan dari Murphy Komumple untuk pergerakan dari Kate Kayambegap. Zarahan Kerangan kali ini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Sudah lakukan kali ini. Dan Bahaya Annaru Obiora masih dapat. Annaru Obiora sebuah gol! Annaru Obiora berhasil membuat Sriwijaya Mania, Singa Mania dan juga seluruh rakyat di Sumatera Selatan menyambut gol yang merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Sriwijaya FC atas PSMS Medan dalam Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Ya, kita lihat di sini bagaimana dengan bermain yang sangat berhati-hati di kedua tim. Dan pada saat mereka berani melakukan penyerangan, disinilah terjadi permainan sangat keras sehingga terjadilah tendangan-tendangan bebas. Dan kita lihat di sini bagaimana Zaran dengan pintarnya dia tidak mengangkat bola tinggi dan dia mengarahkan bola kepada Obiora. 1 kali shooting mampu diblok, dan inilah yang kedua, placing yang sangat-sangat baik, sangat cerdik. Akhirnya 1-0 untuk Sriwijaya. Dan kita juga melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Murphy tidak begitu bagus dalam memarking pergerakan dari Obiora. Ini dia, satu gerakan sliding dan bola rebound. Kita melihat dengan satu sontekan yang sangat-sangat simpel, Obiora menceploskan bola ketika Markus juga sudah terlanjur meninggalkan gawangnya. Gol yang saya pikir begitu mudah. Ya. Serangan kali ini coba dibangun oleh para pemain dari PSMS Medan. Sebuah pelanggaran kembali terjadi. Ya, kembali kita di sini lihat bagaimana ada set piece yang diterima atau yang didapatkan oleh
PSMS Medan di posisi yang hampir sama pada saat Sriwijaya mencetak gol. Saya pikir di sini kedua tim harus lebih berhati-hati dalam rangka mereka melakukan sliding tackle di daerah-daerah atau yang mendekati kotak penalti dari kedua tim ini. Gustavo Cena sudah lakukan, masih bisa diamankan. Kita lihat bagaimana Gustavo Cena berusaha keras untuk memberikan umpan-umpan matang kepada para pemain dari PSMS Medan yang di dalam kotak penalti. Kembali lagi kali ini Supardi berikan bola kepada Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena yang menguasai bola. Kembali sebuah pelanggaran berada di dekat kotak penalti dari Sriwijaya FC, kali ini dilakukan oleh Isnan Ali. Masih ada Kate Jerome Kayamagams yang langsung saja membuang bola. Carlos Renato Elias kita lihat mengkoordinir barisan pertahanan dari Sriwijaya FC. Kembali Gustavo Cena, kirim bola ke dalam kotak penalti. Terjadi perebutan dan terjadi, apa yang terjadi, peluang tentunya. Dan telah berada dalam posisi offside, kita lihat. Asisten wasit 1, Sajid Purwoko. Ya, jelas sekali kita lihat bagaimana pada saat James Koko mampu meraih bola dan kita lihat dengan bersamaan Sakti berusaha meraih bola dan disitulah posisi offside yang diterima Sakti tadi. Peluang kembali Anaru Obiora. Berikan kepada Zarahan. Masih berhasil diamankan oleh Murphy Komunplay. Supardi kali ini berikan bola kepada Julian Bom. Masih Julian Bom. Diawasi dia oleh Wijay. Murphy Komunplay. James Kokolomel berebut bola. Ada Tony Sucipto dan juga Ben dan juga Slamet Riyadi. Kita lihat mencoba menutup pergerakan dari James Kokolomel. Kembali sebuah skill yang tadi dilakukan oleh Zarahan, belum menemui sasaran rekan-rekannya. Carlos Renato Elias dan kali bola berhasil dikuasai oleh Saktiawan Sinaga. Masih Saktiawan Sinaga kita lihat. Ada Carlos Renato Elias. Regimin Raharjo. Kembalikan bola kepada Saktiawan Sinaga. Masih Saktiawan Sinaga menguasai bola. Julian Bom. Masuknya kepada Gustavo Cena. Ada Isnan Ali kerjasama dengan Zarahan. Tony Sucipto kali ini. Bukan berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana Kate Jerome Kayamagams. Masih Kate Kayamagams. Zarahan. Slamet Riyadi datang membantu kepada Wijay. Ben berlian kali ini. Umpan silang langsung menuju kotak penalti dan Jerome Kayamagams sebuah tendangannya. Masih belum sempurna mengarah ke gawang Marcus Harrison. Ya, tapi paling tidak kita melihat bagaimana sebuah peragaan serangan yang didesain dengan sangat-sangat sabar dari skuad Sriwijaya. Sebelum kemudian Kate Kayamagam gagal memaksimalkan satu bola yang lumayan matang tadi. Sriwijaya FC, tim yang berdiri pada tahun 2005 setelah sebelumnya bernama Persija Tim. Awalnya hanya memiliki target menjadi tim yang lolos ke Liga Super. Seiring dengan prestasi dan juga apa yang diraihnya, tim ini sekarang bukan hanya saja memiliki target untuk lolos ke Liga Super, tapi juga menjadi sebuah tim yang memiliki peluang meraih sebuah sejarah baru dalam dunia sepak bola Indonesia untuk mengawinkan 2 gelar Copa Indonesia dan Liga Jarum Indonesia 2007 atau dalam istilah lain adalah double winners. Kembali kali ini Anaru Obiora. Zarahan. Isnan Ali. Tony Sucipto. Ada Romi Dias Putra. Ke belakang dia kepada Marcus Harrison. Usep Munandar. Regimin Raharjo kepada Julian Bom. Kita lihat, masih sangat sulit para pemain dari PSMS Medan untuk bisa menembus pertahanan dari Sriwijaya FC.
Gustavo Cena, motor serangan dari PSMS Medan tampil begitu agresif dia di awal-awal babak pertama ini. Dan tentu juga PSMS Medan ingin meraih sebuah prestasi sebagai sebuah tim. Kembali pelanggaran dari Wijaya terhadap Julian Bom. Saya pikir Wijaya harus segera ekstra hati-hati dalam menjaga performanya sendiri. Karena kita tahu bahwa satu kartu kuning sudah disandang oleh Wijaya. Dan jika ada kartu kedua itu berarti Sriwijaya akan tampil hanya dengan 10 nama saja. Menjaga Julian Bom. Sebuah tendangan langsung dan masih bisa diamankan oleh Ferry Rotinsulu. Dan langsung saja Kate Kayama Gams menghalau bola. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Kate Kayama Gams. Hasil tadi ditutup pergerakannya oleh Legimin Raharjo yang menyandang ban kapten. Setelah Mahyadi Pangabean masih berada di bench setelah melangsungkan pernikahannya. Ya, satu peluang tadi kita lihat bagaimana anak Medan sebenarnya dapat hampir saja menjebol gawang dari Sriwijaya apabila tadi pada saat rebound bola dari Ferry Rotinsulu dapat diselesaikan dengan baik. Namun kita lihat tidak ada pemain datang dari second line untuk menyambut bola. Dan di sini kita lihat bagaimana begitu cepatnya counter attack yang dilakukan anak-anak Sriwijaya. Dan ini harus diwaspadai anak-anak PSMS Medan yang kerap sekali membuat blunder di belakang. Kembali lagi kali ini tekanan dari anak-anak PSMS Medan. Ke belakang bola berikan kepada Ferry Rotinsulu. Isnan Ali kali ini. Zarahan. Kembali Zarahan kerjasama dia sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, terlepas tadi bola memang sudah meninggalkan lapangan, namun kita lihat bagaimana begitu cepatnya dua gerakan antara Zarahan maupun juga Isnan Ali yang kita lihat mereka selalu menyisir dari kedua sayap permainan dari PSMS Medan. Dengan sentuhan 1-2 yang juga indah, Fe. Betul kan? Slamet Riyadi. Kate Kayama Gams kembalikan bola kepada Slamet Riyadi. Wijaya kali ini. Tony Sucipto. Umpan daerah maksudnya kepada Zarahan. Terlalu deras meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi PSMS Medan. Supardi. Umpan yang sangat baik berikan kepada Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena kali ini. Kita lihat Gustavo Cena bersiap-siap memberikan umpan ke dalam kotak penalti dan peluang tentunya. Kembali lagi sebuah penyelamatan dari Carlos Renato Elias. Membuat PSMS Medan masih harus memutar otak untuk menembus gawang dari Ferry Rotinsulu. Kita melihat bagaimana scrimmage di depan mulut gawang Ferry Rotinsulu sebetulnya bisa dimaksimalkan kalau saja Sakti dan juga James mau sedikit bekerja lebih keras dalam melakukan duel untuk bola-bola udara yang dilepaskan oleh Gustavo Cena. Supardi kali ini bersiap-siap sudah lakukan sebuah sepak pojok dan sebuah sundulan. Masih mengarah kali ini. Sebuah serangan kembali dibangun oleh anak-anak Sriwijaya FC. Ada Romi Dias Putra yang menghalau bola. Gustavo Cena. Tanpa kompromi anak-anak dari Sriwijaya FC langsung saja menghalau bola yang masuk ke daerah kotak penalti. Marcus Harisan kali ini. Mas Ferry Kasim. James Kokolomel. Masih James Kokolomel kali ini sebuah skill sebuah tendangan. Dan peluang tentunya masih bisa kembali diamankan. Bagaimana peluang yang terjadi bagi PSMS Medan yang sepertinya sudah mulai panas untuk menyamakan kedudukan di Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007 ini. Ya, sayang sekali kita lihat bagaimana begitu cepatnya gerakan daripada Kokolomel dan dia melakukan shooting yang sangat-sangat keras namun masih bisa diblok. Disinilah kita lihat bagaimana Sakti datang dari belakang untuk menyambar bola muntah namun Sakti salah dalam mengontrol bola dan akhirnya bola lebih dekat ke Ferry Rotinsulu. Lebaran ke dalam kali ini bagi Sriwijaya FC. Ben berlian. Kate Kayama Gams. Monfi Kumonplay. Umpan kembali kepada Saktiawan Sinaga. Ya, sebuah pelanggaran jelas, sebuah professional foul dari Haris Yulianto. Saya pikir ini kartu kuning. Ya. Kembali kartu kuning keempat keluar dari wasit Purwanto. Kali ini kepada Haris Yulianto. Mana sebuah pelanggaran tadi terhadap Saktiawan Sinaga. Ya,
satu hal yang menarik kita bagaimana apabila terjadi set piece untuk tim daripada PSMS Medan sampai kita lihat begitu jauhnya Obiora maupun juga Kayamba untuk turun melakukan defense. Kembali berhasil diamankan oleh Carlos Renato Elias. Wijaya kali ini sebuah serangan balik. Langsung saja kepada Zarahan. Kita lihat begitu kosong barisan pertahanan. Langsung umpan melebar. Ada Romi Dias Putra yang menjadi pemain terakhir di barisan pertahanan dari PSMS Medan. Masih selamat tentunya para pemain dari PSMS Medan. Lewat sebuah serangan balik yang begitu cepat dari anak-anak Sriwijaya FC. Kembali kali ini sebuah serangan dari anak-anak Medan. Masih bola dikuasai oleh Saktiawan Sinaga. Ada Gustavo Cena. Sebuah tendangan dari Gustavo Cena. Masih belum menemui sasaran. Penampilan cukup baik ditunjukkan oleh anak-anak Medan yang sepertinya memang tidak terlihat kalau mereka seperti tertinggal dalam kondisi pertandingan Grand Final ini. Kembali lagi kita lihat tekanan dibangun oleh Tony Sucipto. Cukup kosong kali ini Ben Berlian. Umpan ke dalam kotak penalti. Marcos Harisan berhasil memotong bola dengan sangat sempurna. Gustavo Cena. Berlari kali ini Saktiawan Sinaga. Ada Haris Yulianto yang langsung menutup pergerakan dari Saktiawan Sinaga. Masih gagal serangan dari PSMS Medan yang perlahan-lahan mulai menguasai jalannya pertandingan di malam hari ini. Supardi bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam kepada Gustavo Cena. Masih Supardi kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih melebar, belum menemui sasaran. Tendangan gawang saja tentunya bagi Sriwijaya FC. Isnan Ali kali ini. Masih Isnan Ali. Kembali sebuah penyelamatan dilakukan oleh Legimin Raharjo. Andres Formento masuk menggantikan Romi Dias Putra. Dan seperti ada sedikit perubahan dengan skema permainan dari anak-anak Medan di sisa babak pertama ini. Ya, saya pikir mungkin seorang James Koke ditarik lebih ke dalam untuk berduet menjadi kreator serangan dari lini kedua bersama Gustavo Cena, dan Formento mungkin didorong ke depan diduetkan dengan Sakti Sinaga. Kembali lagi sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat asisten wasit telah mengangkat bendera. Ben Berlian telah berada dalam posisi offside. Kembali kali ini bola masih berhasil dikuasai oleh Saktiawan Sinaga. Maksudnya kepada Andres Formento. Tony Sucipto dari Mas Ferry Kasim kali ini bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Pelan saja kepada Usep Munandar. Legimin Raharjo. Kembalikan kepada Mas Ferry Kasim. Julian Bom. Masih Julian Bom kali ini yang menguasai bola. Dorong saja pelan kepada Supardi. Masih Supardi kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Carlos Renato Elias. Wijaya kali ini. Zarahan. Berikan bola. Bagaimana tadi visi permainan dari seorang Zarahan. Melihat pergerakan dari sektor sebelah kiri Isnan Ali. Benar-benar sebuah umpan yang begitu memanjakan Isnan Ali. Begitu terjaga akurasi dari apa yang sudah dilepaskan oleh Zarahan tadi. Diego Marcos Harisan kita lihat bersiap-siap. Masih berhasil diamankan kali ini. Sebuah serangan balik coba dibangun oleh anak-anak dari PSMS Medan. Maksudnya tadi Supardi berikan bola kepada Gustavo Roberto Cena. Terus menekan anak-anak Medan terhadap anak-anak Sriwijaya Palembang. Sebuah umpan kali ini Gustavo Cena ke dalam kotak penalti dan peluang tentunya bagi anak-anak Medan. Masih berhasil diamankan. Zarahan kembali kali ini sebuah serangan balik dari Sriwijaya FC. Masih Zarahan, umpan daerah kepada Kate Kebagam. Marcos Harisan keluar dengan sebuah pengamatan yang sangat baik. Sebuah keputusan yang sangat jitu dari seorang Marcus. Cepat memilih meninggalkan sarangnya. Dan selamat gawang PSMS Medan. Inilah dia Julian Bom.
Tony Sucipto. Hasil diamankan kali ini bola oleh Gustavo Roberto Cena. Sebuah serangan. Supardi. Gustavo Cena. James Kokolomel terlalu deras. Ya maksud yang bagus sebenarnya kita bagaimana tadi Cena ingin merubah arah permainan daripada PSMS Medan, namun umpan yang begitu deras sehingga tidak dapat dijangkau oleh James Kokolomel. Andres Formento. Kanan kali ini masih James Kokolomel. Sebuah keeping bola tadi dilakukan oleh James Kokolomel. Ada Zarahan datang membantu Usai Munandar. Kali ini sebuah serangan dari Kate Kayabagam yang berhasil mengambil bola tadi. Dan kali umpan kepada Anaro Obiora dan Kembali Markus. Melahirkan sebuah keputusan yang jitu, cepat. Meninggalkan gawangnya. Wijay. Ya, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Legimin Raharjo terhadap Wijay. Duel dari dua pemain yang menempati posisi gelandang bertahan. Ada kesan kita lihat bagaimana anak-anak Medan tampil sedikit kurang lepas, bahkan juga terkesan kurang sabar. Sehingga bagaimana mereka mendesain serangan tidak bisa tertata dengan begitu bagus. Marcus Horizon, tangkapan yang begitu lengket. Sambil terbang ia menggapai bola. Gustavo Cena yang dituju. Kita lihat beberapa kali akurasi yang dilakukan oleh anak-anak Medan tidak terjaga dengan begitu bagus. Dan kerap mereka melakukan serangan tidak tertata dengan maksimal. Balik kali ini tekanan dari sektor sebelah kiri. Telah berada dalam posisi offside James Kokolomel. Selamat Riyadi tadi. Menegakkan lapangan permainan. Sinikan lemparan ke dalam kali ini bagi PSMS Medan yang terus mengurung pertahanan dari Sriwijaya FC. Umpan langsung tadi bisa diamankan oleh Haris Yulianto. Kembali kali ini Legimin Raharjo. Sebuah peluang, sebuah sundulan yang dilakukan masih berada di atas gawang. Andres Formento. Ya. Hasilkan sepak pojok. Ya, sebuah stasi yang 50-50 saya pikir. Peluang kali ini, sebuah tendangan. Dan masih bisa diamankan peluang dari Saktiawan Sinaga. Ya, satu kesempatan sangat baik. Kita lihat tadi bagaimana Smash Sakti antara dua, apakah memberikan umpan atau melakukan tendangan langsung gawang. Dan kita lihat dia lebih mengarahkan ke arah gawang. Dan memang sudut sangat sempit dan posisi Ferry sangat tepat. Ya, keputusan untuk melakukan sebuah placing dan sebetulnya Ferry juga dalam keadaan on position di situ. Wolfi Kamunplay kali ini berikan bola kepada Supardi di sektor sebelah kanan. Kita lihat bagaimana para pemain PSMS Medan mencari celah dari sektor sebelah kiri atau juga sebelah kanan pertahanan dari Sriwijaya FC. Mereka tidak berhenti untuk mencari celah dan juga tidak berhenti melakukan tekanan demi tekanan. Untuk terus menemboki barisan belakang mereka. Agak sedikit menyulitkan tentu saja buat PSMS Medan. Dan kalau saja Cena lebih dipantek di operasi di sektor sayap kanan, boleh jadi konsentrasi lini belakang Sriwijaya agak sedikit lebih tersedot di sini. Anaro Obiora kali ini dalam kotak penalti. Usep Munandar tampil begitu taktis pemain ini. Kembali Zarahan. Tony Sucipto kembali kepada Zarahan. Sebuah skill, kita lihat bagaimana kerjasama dari anak-anak dari Sriwijaya FC. Murphy Kumunplay. Ya, sangat menarik memang Rendra, kita bagaimana
one touch, two touch yang Iya. ditunjukkan dari anak-anak Sriwijaya begitu rapi dan begitu indah, dan kita lihat bagaimana begitu sulitnya pemain daripada PSMS Medan untuk menjaga pergerakan dari pemain-pemain di Sriwijaya. Julian Bom. Ya, lihat ketika mereka kehilangan bola, 70% dari para pemain Sriwijaya sudah berada di wilayah permainan sendiri dengan hanya menyisakan seorang Gam atau juga Zarahan sendirian di lini depan. Kita lihat rapat sekali. Bertumpuk anak-anak Sriwijaya berada di wilayah permainan. Ketika mereka mendapatkan bola, mereka dengan cepat mengalirkan sebuah serangan balik yang merepotkan lini belakang PSMS Medan. Ini dia, Murphy. Dan ini berarti kartu kuning kedua buat seorang Murphy, dan itu adalah merah, dan sebuah hal yang benar-benar merugikan buat skuad Ayam Kinantan. Bagaimana tadi Murphy common play menarik kaos dari Anaro Obiora. Iya, satu kesalahan yang diawali dengan serangan balik counter attack yang cukup cepat dari anak-anak Sriwijaya, yang di sini kita lihat Anaro Obiora berlari begitu kencang, dan memang pada saat sliding pertama dengan bola bersih Murphy melakukannya, namun ya di sini kita lihat disinilah pada saat dia tidak dapat berdiri dan dia menarik baju daripada Anaro Obiora, dan tidak ada lagi keputusan lain selain memberikan kartu merah Ya. kepada Murphy. Dan apa yang dilakukan oleh seorang Murphy adalah keputusan yang konyol, saya pikir. Kalau saja dia sadar dia sudah mendapatkan satu kartu kuning pertama tadi, hal ini tentu saja tidak akan dilakukan oleh seorang Murphy, dan ini jelas-jelas terjadi di depan mata wasit Purwanto. 10 pemain dengan sisa 47 menit. Satu hal yang sangat berat tentu saja buat Ayam Kinantan PSMS Medan. PSMS Medan harus melanjutkan pertandingan di Grand Final ini dengan 10 pemain setelah Murphy common play mendapatkan kartu kuning kedua dan mendapatkan kartu merah. Sebuah tendangan dari Carlos Renato Elias masih berada di samping kiri dari gawang Marcus Harrison. – 45 menit babak pertama dalam waktu normal telah habis. Nah, dia Carlos Renato Elias yang juga tidak bisa tampil di partai semifinal. 2 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Ya, memang sangat menarik, Rendra. Kita bagaimana sebenarnya kartu kuning telah banyak diraih anak-anak dari Sriwijaya, bahkan justru malah hanya satu pemain dari PSMS Medan yang mendapat kartu kuning, yaitu Murphy, dan pada akhirnya Murphy lah juga yang mendapatkan kartu merah. Saya pikir dengan tertinggal 1-0 agak sedikit berat, namun pertandingan memang masih panjang. Gustavo Roberto Cena, sebuah umpan ke dalam kotak penalti kali ini masih bisa diamankan oleh Ferry Rotinsulu. Sebuah serangan balik, bangun melalui Slamet Riyadi. Ben berlian. Kate Kembagam sekali ini dikawal ketat oleh Usep Munandar. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Sriwijaya Laskar Wong Kito Palembang. Usep Munandar baru saja menghalau bola tadi. James Kokolomel bermain agak sedikit ke dalam. Saktiawan Sinaga kali ini yang mengejar bola. Duel dia dengan Haris Yulianto. Masih Saktiawan Sinaga kali ini. Sebuah umpan. Dipotong saja oleh Ferry Rotinsulu. Ya, kita tadi bagaimana begitu cepatnya serangan balik juga yang ditunjukkan anak Medan, namun satu pemain yaitu Formento yang datang dari belakang dihadapi dengan 3 pemain. Saya pikir sangat begitu sulit apabila tidak ada second line yang juga datang membantu untuk melakukan penyerangan. Kembali lagi kali ini, bola berhasil diamankan oleh Marcus Harrison. Sebuah tendangan langsung saja mengarah kepada pergerakan dari Andres Formento, pemain asing asal Argentina ini. Kembali kali ini Julian Bom. Masih Julian Bom, duel dia dengan Wijay. Bukan sebuah pelanggaran. Masih Julian Bom kali ini menguasai bola. Dorong saja kepada Andres Formento. Sebuah pelanggaran terjadi. Maksudnya kepada Saktiawan Sinaga. Tony Sucipto tadi. Umpan dari Julian Bom kepada Saktiawan Sinaga. Peluang kali ini bagi PSMS Medan melalui bola-bola mati.
Berkali-kali para pemain dari PSMS Medan mendapatkan peluang melalui set pieces. Wajah dari Freddy Muli. Sebuah tendangan kali ini dan masih bisa diamankan dengan baik. Sebuah placing bola tadi dilakukan oleh Gustavo Cena. Berkali-kali Gustavo Cena. Ya, pertandingan Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007 PSMS Medan menghadapi Sriwijaya FC baru saja berakhir babak pertama dengan kedudukan sementara adalah 0-1 untuk keunggulan Sriwijaya FC, di mana gol tadi dicetak oleh Anaru Obiora. Inilah dia wasit Purwanto asal Kediri yang memimpin jalan pertandingan dan juga penyokong Marcus Harrison yang tampil cukup baik di babak pertama, dan Anaru Obiora sang pencetak gol pertama bagi Sriwijaya FC di babak pertama pada menit yang ke-19 yang merubah kedudukan menjadi 0-1. Berusaha ditenangkan oleh Tony Sucipto.